anugerah Tuhan kepada kami, dan demikian kami cuma-cuma karena kami dipilih oleh Tuhan dan digantikan oleh Tuhan atas kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan pimpinlah kami pada malam ini untuk ibadah kami dari awal sampai selesai. Sertai kami, buka hati kami, pikiran kami, kembalikan kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan ajari kami dan didik kami sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan tuntun kami supaya kami paham firman yang kami dengar. Dan Tuhan fokuskan pikiran kami dan hati kami kepada firman Tuhan, sehingga firman disampaikan dan Tuhan yang memimpinnya kepada hamba-Mu, dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai sehingga dapat disertai oleh kuasa-Mu, sehingga pada malam ini semua umat-Mu mengerti setiap sabda firman. Dan buat kami sukacita penuh dengan damai, karena Engkau bersama kami dan Engkau pimpin kami pada malam ini. Kami serahkan semua ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Semua kita percaya, katakan amin. Silakan duduk semua. Salam semuanya. Puji Tuhan. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai iman seorang prajurit. Iman seorang prajurit. Ya, jadi saudara-saudara, kita harus belajar nilai-nilai iman kita sampai sejauh mana. Ya, kita sudah menjadi orang Kristen atau kita sudah menjadi orang percaya kepada Kristus. Ada yang 20 tahun, ada yang baru 5 tahun, ada yang sejak lahir. Nah, ini penting kita belajar pada malam ini. Ya, adakah di dalam bumi ini orang beriman? Yesus tanya gini. Ketika Yesus datang kedua kali untuk menjemput mempelainya, menjemput semua umat manusia, adakah di bumi ini orang yang beriman? Jawabannya ada di dalam diri saudara. Apakah saudara punya iman, percaya kepada Kristus, atau saudara lebih percaya kepada dunia ini? Mari kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita akan buka bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama pada Injil Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas 7 ayat 1 sampai ke 10. Mari anak-anak siapkan bukunya, Alkitab. Ya, ini penting. Jam-jam gini adalah jam ngantuk. Tadi saya lihat Hendrik nyanyi sudah bagus, tapi orang yang nyanyi itu tidur. Ini memang, ya saya nggak ngerti ya, kecapeannya. Kalau kecapean itu masalah apa? Masalah dalam diri saudara kembali. Gak boleh capek gereja, ketemu Tuhan, sukacita. Saudara tanya, hidup masalah banyak. Saudara tanya masalah, tetapi ketika kita sudah di gereja harus sukacita. Karena ada Tuhan. Amin. Nah, sekarang kalau saudara sudah bilang amin, berani kata amin, mari kita baca bersama-sama. Saya baca yang pertama, saudara baca yang ke-10, selesai langsung ya. Nah, saya baca yang pertama, saudara baca yang ke-2. Sekarang saya akan mulai baca. Sekali lagi, saya akan mulai baca. Saudara jangan baca kalau saya baca. Saudara baca, jangan baca kalau saya baca. Jadi ya mana? Yang baca siapa? Nggak ada orang. Jadi saya baca, saudara diam. Saudara baca, saya diam. Nanti ayat 10 saya baca, saudara baca. Oke? Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Yang kedua, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami.
Yang ketujuh, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat ke-9, setelah Yesus mendengar perkata itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Udah baca? Saya dengar satu kata pun belum. Cepat dong, ada yang baca, ada yang sampai baca cuma gini. Dan setelah, ada yang langsung sambung. Didapat tidak? Potong-potong. Ayo kita baca pelan-pelan. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu setelah sehat kembali. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat dan berfokus mendengar dan mempelajari firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Kalau saudara perhatian baik-baik, Injil Lukas ini menulis dalam kisah ini, di mana Injil Matius juga menulis kisah yang sama. Di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Nah, kelihatannya antara Lukas 7 ayat 1 sampai 10 dengan Matius 8 ayat 5 sampai 13 ini mempunyai satu kesamaan tetapi berbeda menurut penilaian orang yang membaca. Karena di dalam perbedaan ini di dalam Lukas, perwira itu menyuruh tua-tua Yahudi itu pergi untuk menjumpai Yesus. Sedangkan di Matius 8 ayat 5 sampai 13, perwira itu sendiri yang berjumpa dengan Yesus. Mengerti ya? Jadi Lukas itu mengatakan bahwa dia tidak berhadapan dengan Yesus, tetapi dia menyuruh tua-tua Yahudi itu pergi berjumpa dengan Yesus. Sedangkan Matius 8 ayat 5 sampai 13, perwira ini langsung bertemu dengan Yesus. Nah, ini banyak sekali ketika seorang pendeta pernah khotbah cerita itu, akhirnya pendeta itu ditanya. Pendeta khotbah di Matius ditanya Lukas. Pendeta khotbah Lukas ditanya Matius. Jadi bagaimana ini? Saudara-saudara, seperti ada dua cerita. Sepertinya ada dua cerita. Ini membicarakan apakah yang dilakukan, sebenarnya apakah yang dilakukan orang, kita bisa lakukan. Betul ya? Apa yang dilakukan oleh tua-tua Yahudi, perwira juga bisa lakukan. Ini sebenarnya menceritakan poinnya itu. Bukan orang Yahudi, bukan orang tua-tua Yahudi atau perwira ini. Banyak orang itu mempermasalahkan antara perwira dengan tua-tua Yahudi. Dianggap dua cerita yang berbeda. Seperti gini, kalau kita ngomong ya, contoh. Saya bangun rumah. Lihat, kalau saya bilang saya bangun rumah, apakah saya bangun rumah? Tidak. Saya juga menyuruh orang bangun rumah. Tapi ketika orang tanya saya bilang saya bangun rumah. Tapi ketika dicek, ternyata bukan saya bangun, tetapi saya menyuruh orang. Dia cerita gini, perwira ini sendiri ketemu, sama aja menyuruh tua-tua Yahudi ketemu, sama arti pengertiannya. Kalau Anda teliti lagi, Anda akan mendapat satu kesamaan dalam poinnya, yaitu bicara imannya. Nah, mari kita melihat dalam dua sisi ini. Perwira dan hamba yang sakit. Nah, saudara baca baik-baik. Perwira dan hamba yang sakit.
Ayat kedua, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Perwira, namanya perwira waktu zaman Romawi. Itu perwira itu tingkatnya, tingginya itu, jabatannya itu luar biasa. Mungkin 100 orang atau mungkin 100 orang, 1000 orang satu perwira yang memandorinya. Jadi dia mempunyai kedudukan yang sangat-sangat luar biasa. Alkitab mengatakan lagi, perwira ini adalah seorang yang memberikan sumbangan pada pembangunan sinagog. Sinagog itu adalah gereja Yahudi. Nah, yang ayat 5, baca ayat 5 dulu. Nah, ia mengasihi bangsa kita dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Ya, dia juga salah satu pendana pembangunan sinagog. Sinagog itu gereja Yahudi. Nah, saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini poinnya dan perwira ini? Kelihatan perwira ini orang yang mempunyai, kelihatannya ada seorang yang kaya. Benar? Orang bisa sumbang gereja, orang kaya itu. Kaya. Ya? Kok belum tentu? Tentu kaya. Orang nggak kaya bisa sumbang gereja. Nah, ini kan ini bukan bicara obat, ini bicara satu gedung pembangunan gereja. Nah, saudara-saudara, kelihatannya seorang perwira ini adalah seorang yang beriman dan seorang yang punya kasih dan seorang yang sangat merendahkan hati. Nah, lihat, perwira ini adalah kategorinya adalah orang yang beriman, kategori adalah orang yang mempunyai kasih, kategori adalah orang yang punya rendah hati. Nah, kalau kita lihat hamba itu dalam waktu zaman itu bukan hamba Tuhan. Hamba waktu zaman itu adalah pelayan, pembantu, ya, pelayan atau pembantu. Perwira itu sangat menghargai dan sangat menghargai. Ya, kita mengatakan sangat menghargai pelayan itu, sangat dihargai. Artinya sangat menghormati. Kembali ayat 2, sangat menghormati. Yang sangat dihargai, hamba itu sedang sakit. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya dulu. Kalau saudara di rumah mempunyai pelayan atau pegawai yang jujur, baik, rajin, saudara hargai dia? Yang benar? Hah? Yang benar nggak? Kalau dia sakit, kamu apain dia? Hah? Puji Tuhan. Yang benar, puji Tuhan. Kalau dia sakitnya itu kanker, 1 bulan mau kena 50 juta, bawa kemana kamu? Bawa kemana? BPJS, pinter kamu, karena ada Jokowi BPJS. Bisa bawa BPJS, pinter ya. Karena BPJS. Waktu zaman itu karena BPJS. Ngaco loh. Waktu zaman ini karena BPJS. Waktu zaman sebelum Jokowi karena BPJS. Lo apain tuh dia? Hah? Suruh pensiun. Udah capek mbak ya, lebih baik uang kampung aja, ini uang kopi lah ya, uang amplop lah untuk obati lah, betul? Ya, kita doakan supaya jangan kita diperas ya, betul? Ini kita lihat, saudara apain? Nah, saya baca satu buku ya, namanya buku Pulpit Commentary, mengatakan orang Romawi itu adalah orang yang sebagai penjajah waktu zaman itu. Mereka itu boleh lakukan apapun kepada budak-budak atau kepada hamba-hamba. Karena waktu itu zaman namanya hamba itu budak. Mereka bisa lakukan apapun, seakan-akan nyawa itu budak, nyawa itu hamba sudah di tangan orang Romawi. Mau bunuh kek, mau apa kek, mau jual, mau apa, boleh suka-suka. Karena hak dia sudah dibeli. Waktu zaman itu seperti itu. Nah, coba bayangkan, seorang hamba itu
Ada seorang pelayan itu yang sudah tidak punya nilai di mata hidup dia. Ketika dia sudah menjadi hak penuh oleh perwira ini. Nah, di Alkitab mencatat dalam Lukas ini dan Matius ini mencatat ada seorang perwira yang mempunyai kasih, ada seorang perwira yang mempunyai rendah hati, ada seorang perwira yang beriman. Kenapa? Karena perwira itu mau mengobati hamba yang sakit keras. Ini sakit keras. Bicara kanker, bicara untuk memati. Itu kalau rumah sakit bukan cepet gopek cek, itu yawan, benar. Ini bicara sakit keras. Kalau rumah sakit bukan ada Panadol, bukan sakit cuma hanya makan vitamin. Ini kalau masuk rumah sakit, kalau tidak masuk lagi ini minimal ICU punya. 1 hari 25 juta punya. Ayo saudara, apa ini? Nah, kalau saudara punya pegawai yang setia, yang jujur, yang rajin bantu saudara untuk saudara, supaya saudara bisa kaya, supaya saudara bisa beli rumah karena perjuangan dia. Dia sakit keras, mau apain dia? Nah, kira-kira bayangan begitu. Nah, saya percaya saudara dan saya pasti kita doakan pakai minyak urapan, ya, betul? Atau pasti, ya, kita juga cari anotatif, yaitu apa? Sinseng yang paling murah, benar? Makan obat-obat cekpong supaya dia sembuh. Kalau paling jahat, paling murah lagi, beli sama istri swing, pakai goceng itu obatnya, kasih obatnya. Udah, kita paling murah itu, gak ada lain. Gak mungkin kamu bawa dia ke dokter, kemudian dokter mengatakan ini harus di scan, ini harus X-ray, kemudian ini cek darah, scan cek darah 3 juta, ini, total semua 10 juta, itu belum lagi masuk rumah sakit, itu cuma pengecekan. Nah bilang, kalau gini gua bisa mati, gua bisa bangkrut gagal dia. Saudara bukan, teman bukan, cuma pegawai. Ya, kita cincai-cincai lah. Kasih dia ampau, kasih dia pasangon, suruh dia di rumah obati sendiri. Benar? Saya rasa saudara dan saya sepaham dengan itu. Nah, Lukas mengatakan, Injil Lukas mengatakan, hambanya sakit keras, hampir mati. Hamba ini menderita penyakit yang sangat hebat. Seakan-akan tidak bisa disembuhkan, sudah mau mati. Nah, Anda lihat, ya, seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi, hampir mati, berarti ujung-ujung dari kematian. Ada perhatian baik-baik. Ayat 3 mengatakan begini, perwira itu mengirim utusan kepada Yesus. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Saudara, ini baik-baik. Saudara harus dengar baik-baik. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, saudara perhatian baik-baik. Perwira itu mendengar tentang Yesus sudah banyak. Yang mendengar tentang Yesus sudah banyak. Maka dia menyebutkan Yesus bukan manusia biasa. Sekali lagi, perwira ini mendengar tentang Yesus sudah banyak. Maka perwira itu mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Bagaimana dengan saudara? Saudara sudah dengar Yesus Kristus sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Saudara percaya nggak kepada Yesus? Saya mau tanya, apakah saudara percaya kepada Yesus? Dari mana kamu percaya? Ternyata kamu sakit, kamu masih ke dukun. Ternyata kamu lagi sulit, masih kamu cari manusia. Dari mana kita benar percaya pada Yesus Kristus? Coba kita pelajari dulu, jangan terlalu dalam kita khotbah. Nah, saudara sudah berapa lama dengar firman Tuhan? Perwira itu cuma dengar Yesus itu luar biasa. Maka perwira mengambil kesimpulan, Yesus pasti bukan manusia biasa. Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Percaya. Tapi kenapa sampai hari ini Anda boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi sifat Anda dan kelakuan Anda, pikiran Anda kok tidak
percaya Yesus. Maka Roma 10 ayat 17 mengatakan begini. Baca. Roma 10 ayat 17. Baca 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau iman bisa timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara sudah dengar firman Tuhan sudah berapa lama? Saudara sudah dengar pengajaran firman sudah berapa lama? Kenapa iman itu tidak percaya pada Yesus? Tanya pada diri saudara. Saudara percaya Yesus hidup? Saudara percaya Yesus mati untuk saudara? Saudara percaya Yesus bisa tolong saudara? Bohong. Saudara percaya manusia mau saudara daripada Yesus. Dari mana kita mau? Pikir baik-baik. Kalau saudara mau katakan Yesus bisa tolong saudara, maka iman itu ada dalam faith kamu. Ya. Kalau faith kamu ada di gereja, waktu kamu datang, Anda itu mukanya itu cerah. Kenapa? Anda ketemu juru selamat. Lu lihat kamu ke gereja, muka kita tuh ngantuk-ngantuk. Ketemu Dracula begini kan? Hah? Ketemu Yesus, ketemu Dracula. Jadi kalau saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Saudara, perwira ini mengirim tua-tua Yahudi sebagai utusan kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Mari kita baca ayat ketiga. Ayat ketiga, kembali ayat ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Anda lihat kasihnya yang di dalam perwira itu berapa besar, sehingga ia sangat menghargai hambanya, sangat menghargai pembantunya, sangat menghargai pegawainya. Ini yang menyebabkan dia adalah dari dia juga berdoa syafaat untuk hambanya. Ini menyebabkan dia juga doa syafaat. Anda ada doa nggak kalau kepada pembantu Anda sakit? Ada doa syafaat untuk pembantu Anda nggak? Ayo jujur. Jangan doa syafaat. Pendeta lu sakit pun kamu nggak pernah doa. Benar? Kalau kamu sakit, kamu datang pendeta, Pak tolong doain saya. Saya sama saudara apa bedanya? Sama manusia. Nah saudara, bagaimana sikap saudara kalau pembantu Anda sakit? Ada doa syafaat nggak? Ada. Ini menyatakan iman. Anda itu orang beriman kepada Kristus bagaimana? Mempunyai derajat dan value ini di dalam yang dilihat oleh Tuhan. Mungkin saya nggak bisa lihat, saudara nggak bisa lihat, tapi Tuhan tahu Anda. Tuhan tahu saya, Tuhan tahu Anda. Tuhan lihat semua perbuatan kita. Tuhan lihat semua dalam iman kita. Apakah di dalam hati, dalam lubuk hatimu yang paling dalam, ada nggak nama Yesus di dalam? Kalau saya lihat, nggak ada. Ada duit melulu. Waduh, cewek melulu. Ya, ada nggak? Ini penting loh. Ini bicara iman. Buka Amsal 12 ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewan, tetapi belas kasihan orang fasik itu. Nah, hewan pun sekarang laku. Ya. Kalau Anda keterlaluan, pembantu Anda sakit, Anda biarin. Anda punya hewan kucing sakit, sampai kamu bawa ke rumah sakit, kamu antar dia. Yang dosa siapa itu? Ya.
Ada orang yang pembantunya sakit, minum obat, gak bisa obat pulang kampung. Anjingnya sakit, ya tunggu, gak bisa tidur. Doa untuk anjingnya. Ada, saya lihat banyak di gereja kita, kucingnya aja diurusin. Kucingnya aja loh, mau diurusin, gak bisa gereja karena kucingnya yang sakit. Coba bayangkan, ya. Waduh, ini sekarang mengerikan. Ini namanya orang baik, tapi yang lebih banyak perhatikan orang yang hidup. Kenapa kalau kita lihat, kenapa Injil Matius tidak menceritakan tua-tua Yahudi? Coba saya bayangkan, kenapa? Tadi Lukas menceritakan kan tua-tua Yahudi yang disuruh pergi ketemu Yesus. Kenapa Matius itu tidak menceritakan tua-tua Yahudi? Karena Matius itu menekankan iman seorang perwira. Matius menekankan iman pada perwira itu. Tetapi Injil Lukas menekankan kerendah hati perwiranya. Sekali lagi, Injil Lukas menekankan kerendah hati perwira ini. Biasanya orang Yahudi itu sombong. Yahudi itu sombong dan kamu. Ya. Perwira itu merasa dirinya tidak layak datang kepada Yesus. Perwira itu menganggap tua-tua Yahudi lebih layak datang kepada Yesus. Karena dari sudut pandang daripada para tua-tua Yahudi, kenapa orang tua-tua Yahudi disuruh oleh perwira itu, tua-tua Yahudi itu mau pergi? Kalau di sinagog itu tua-tua Yahudi itu gak bisa disuruh. Itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, sampai tua-tua Yahudi mau jalan perwira itu, karena pandangan dari tua-tua Yahudi menganggap bahwa ini perwira itu donatur. Benar. Makanya kalau orang donatur gereja, hamba Tuhan mati semua. Disuruh apa pasti kerjakan. Nggak kerjakan, cabut donaturnya. Besok tutup gerejanya. Ya gak? Saya lihat gereja sekarang dulu. Pokoknya kalau donatur itu marah, pendeta itu habisnya. Nasibnya sudah buruk. Maka pendeta itu harus baik-baik donatur. Tapi ini enggak. Ini perwira yang luar biasa. Dia nggak seperti kejam gitu. Para tua-tua Yahudi itu menganggap bahwa perwira itu layak ditolong. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat mengasihi orang Yahudi. Kedua, dia juga menyumbang yang besar dalam pembiayaan rumah ibadah. Seperti apa dicatat pada ayat 5. Nah, perwira itu mempunyai semangat yang luar biasa untuk Tuhan. Karena dia mau membangun rumah ibadah. Perwira punya semangat luar biasa. Anda harus belajar seperti perwira itu. Bukan kaya sombong, kaya mempunyai kerendahan hati. Mau melakukan, menyumbang. Mau melakukan, yaitu apa? Kerendah hati, menolong orang. Kemudian juga menyumbang gereja yang luar biasa. Maka Alkitab mencatat di dalam 2 ayat ini, di dalam Lukas yang ke-7 ayat 1 sampai 10 bicara kerendah hati perwira itu. Di Matius membicarakan iman perwira ini. Nah, saudara, apakah saudara menganggap diri saudara beriman? Saya mau tanya. Apakah saudara ketika dengar cerita kedua ini, apakah saudara menganggap diri saudara seorang beriman atau tidak? Baik, lu beriman atau tidak? Oh, amin. Aslinya beriman enggak? Hah? Saudara di belakang beriman enggak? Siapa sih enggak beriman? Ayo jawab dulu. Saudara enggak punya iman? Punya iman enggak? Kalau punya iman, tolong jawab saya. Kenapa kurang peduli pembangunan gereja? Pernah nggak Anda ke sana lihat gereja yang lagi bangun? Pernah? Kapan? Masuk ke dalam nggak? Nah, kalau masuk ke dalam, kamu tahu nggak? Itu butuh uang banyak. Tahu nggak? Ini tunggu. Habis selesai apa? Duitnya masih kurang banyak. Tunggu ini. Nah, kalau saudara pernah ke sana, saudara akan lihat. Kalau saudara bicara, saya beriman, tapi saudara tidak bergerak apa-apa, itu berarti saudara kikir. Tahu kikir? Pelit.
Jangan lihat, waduh ini gereja nggak main-main, butuh uang banyak. Saya harus bikin bagaimana supaya walaupun saya nggak punya duit, tapi saya harus jual bak cangkek, ya, jual apa, pisang goreng kek, buat kumpul kasih gereja. Walaupun saya suatu hari bisa kasih 10.000 atau saya kasih 2.000, yang penting saya lakukan. Saya dipercaya Tuhan punya mata lihat kamu itu. Nggak peduli, kau pikir bukan urusan gua. Kalau bangun selesai, kok AC bagus, puji Tuhan. Kalau dia nggak pakai punya barang, gua jual. Kalau gereja nanti kalau kamu buat tahu, Anda tunggu lama. Gereja ini kalau nanti pindah sana, pasti Anda tanya saya, Pak, mana yang Bapak nggak mau pakai lagi? Anda mau jadikan uang itu. Saya udah tahu. Jangan Anda diam. Saya tahu ada beberapa orang udah perhatikan saya. Dia udah main mata sama saya. Maksud main mata itu apa? Dia perhatikan. Karpet ini kalau digulung berapa banyak duit, dia tahu. Bapak kan nggak pakai lagi. Kalau sumbang kita nggak salah kan? Dia udah tunggu, udah lama. Makanya kalau selalu gereja dia bantu sapu besi, karena dia tahu dia. Nah, ini pikiran dia tahu memang. Kemarin aku di SMS orang kepada pendeta Elsentan, saya minta 5 juta. Tolong segera kasih saya, karena saya harus beli motor. Jika Bapak nggak kasih saya, Bapak benar-benar tidak mempeduli jemaat saudara, jemaat Bapak. Saya adalah jemaat di gereja Grand Asia. Saya nggak jawab dia. Kedua kali, saya meng-SMS kedua kali untuk memperingati Bapak. Saya nggak jawab lagi. Ketiga kali, kalau Bapak tidak mau jawab lagi, kenapa Bapak nggak jawab? Saya kasih alamat rumah saya. Bapak boleh datang, lihat kondisi saya. Yaudah, saya tidak jawab juga. Saya mau send kasih amin, suami pergi aja. Cocok nih pergi. Dia bilang, Mas perak saya tidak ada. Yang ada dalam diri saya. Nah, gitu kan? Banyak saudara-saudara, gak gampang. Ya, Anda ada perhatikan, Anda bicara Anda beriman, kenapa Anda kikir? Kenapa kikir? Saya benar-benar sedih sekali lihat jemaat itu. Kenapa nggak peduli gereja itu ya? Anda mau ya, maka itu bingung. Saya hidup, kalau rumah saya kecil, tiap hari saya pikir bagaimana rumah saya bisa besar. Udah? Ya, saya nggak mau, maka saya cari uang supaya aku simpan pelan-pelan supaya suatu hari rumah saya besar. Betul? Betul nggak, saudara? Nah, Anda sudah di sini 8 tahun, tetap suka di sini ya? Nggak mau pindah ya? Nah, kalau Anda di sini nggak apa-apa. Nanti lain kali Anda datang tetap ibadah. Kalau pindah nggak pindah. Di sini ada mic sendiri, ada mic sendiri, ya. Kemudian nanti khotbahnya kita pakai radio aja. Ya, apa? Radio Cakrawala, 广播电台. Ya, 广播电台，哎别在呀。6分7点，3分爱别在呀，5分骨头布。Gimana sih gak perhatikan? Kalau Anda bilang Anda beriman, kenapa Anda tidak melihat? Maka Yakobus 2 ayat 17 mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ini perwira itu bukan seorang biasa, tapi perwira itu seorang pangkat yang tinggi. Dia sangat memperhatikan pegawai ini. Kemudian dia juga sangat memperhatikan rumah ibadah. Maka Yesus menyukai orang itu luar biasa. Ya, Yesus sangat menyukai orang ini. Maka kita mencatat. Kenapa kita mencatat perwira ini? Karena Yesus sangat menyukai perwira ini. Dia bukan aja menyumbang gereja dengan sombong, tetapi dia juga sangat memperhatikan orang bawahannya, yaitu hambanya, pembantunya, sampai pembantu sakit. Bukan dia sakit loh, pembantunya sakit, dia tuh sangat memperhatikannya. Perlu saudara ketahui bahwa perwira ini adalah pembangunan untuk sinagog. Ya, saudara perlu ketahui, ya, perwira ini adalah
salah satu yang menyumbang pembangunan sinagog. Baik-baik. Perwira ini ketika dia menyumbang uang sinagog, menyumbang orang Yahudi, dia seorang perwira, pasti dibenci orang, pasti diserang orang, pasti dikritik orang. Karena dia seorang perwira. Ketika dia sumbang, orang pasti kritik dia. Dasar apa kamu sumbang? Gak main-main. Jadi jadi orang baik belum tentu senang. Anda semua gereja jangan pikir Anda itu dipuji. Anda ngomongin saudara-saudara Anda. Kamu kenapa bodoh? Uang itu bukan kasih anakmu sekolah, uang itu bukan kasih ke anak beli baju. Kamu kasih gereja untuk apa? Itu gak main-main, diserang itu. Dia seorang perwira. Sama perwira itu dia bukan seorang iman. Dia seorang kapten, dia seorang kaya, seorang jenderal, seorang posisi yang punya pasukan lebih banyak. Ketika dia menyumbang sinagog, aku percaya dia diserang semua, dikritik, dibenci, dan teman-temannya juga akan selalu sebangsa dia, akan terus membenci dia dan mengkritik dia. Nah, dari seluruh cerita ini menunjukkan bahwa hubungan Yahudi dengan non-Yahudi itu indah. Ada lihat, Tuhan memakai bukan orang Yahudi menyumbang orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi, seorang perwira bisa menyumbang orang Yahudi. Biasanya itu hubungan Yahudi sama non-Yahudi tidak baik, buruk sekali, mereka perang. Ya. Maka gereja sekarang ini sangat mengerikan. Anda lihat, gereja semua pecah karena apa? Karena duit. Semua duit. Semua gereja saya udah cek di mana-mana. Sampai hari ini gua cek di mana-mana. Semua urusannya adalah duit. Kadang-kadang mau pikir ya, gak mau jadi hamba Tuhan lagi. Duit semua, pusing saya. Iya. Maka saya kalau lihat saya gini ya, saya mengembarakan, saya gak mau peduli orang lain, gak mau ikut organisasi saya, karena gua gak mau. Semua duit melulu. Kenal pun duit. Di mana-mana pun duit. Jadi kita nggak tahu mau melayani itu bagaimana, semua duit. Gak ada duit, gak ada teman. Pendeta nggak sama, gak ada duit, gak ada teman. Siku-sikuan. Gereja juga pecah, apalagi di dalam gereja. Ya, tambah pecah masalah duit. Puji Tuhan, sini nggak akan pecah. Kenapa? Karena gak ada duit dari itu. Coba, ya. Makanya saya lapor warta itu setiap kali dulu lapor. Ada orang bantu hitung lagi. Udah tiap minggu gua bikin warta ini laporan gereja minus. Ada orang bantu gua hitung. Dia bilang, Pak, gereja masih ada uang. Kenapa? Dia hitung uang masuk, dia nggak pernah hitung uang keluar. Dia hitung uang sumbangan total semua berapa. Dia nggak hitung. Tiap minggu punya warta harus kasih dia. Tiap minggu kamu kopi satu, waktu dia hitung kamu keluarkan 1 bulan punya warta kasih dia. Kalau kali aja berapa kali. Tiap minggu minus tuh hitung masuk, hitung keluar. Itu namanya ayah. Nah saudara-saudara, Yesus berkata, ya, saya bilang tak percaya. Yesus berkata di Matius 10 ayat 34 sampai 36. Yesus berkata di Matius 10 ayat 34 sampai 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Terus, dan musuh orang ya orang-orang seisi rumahnya. Yesus berkata, banyak terjadi perpecahan. Kenapa? Karena tidak mengerti makna dari Kristus. Jadi sehingga Yesus dianggap bahwa di rumah itu kagak tidak damai. Kenapa? Karena ribut. Saya lihat banyak rumah tangga ribut karena nama Yesus. Karena perbedaan gereja, perbedaan doktrin, perbedaan pemahaman, maka ribut dalam gereja. Gereja ribut, rumah tangga juga ribut.
Percaya nggak percaya? Ya, Anda di gereja sini, anak Anda di gereja lain, istri kamu di gereja lain lagi. Duduk, ketika bicara firman, semua mempunyai pemahaman beda-beda. Benar? Nah semestinya, ya, saya katakan semestinya gereja itu bukan saingan. Kamu lihat gereja sekarang saingan nggak? Hah? Saingan. Di mana-mana sekarang orang saingan bukan gereja. Ya, sini ada berapa gereja? Sini sama sih. Ya, sini ada daerah sini ada, sini ada, sini ada, semua mempromosikan. Ya, semua mempromosikan. Saya ini berkat 8. Ada promosinya. Berkat saya 8+1. Karena 1 itu kamu gak lihat. Saya akan promosikan. Berkat itu 72. Sumukong itu 70, kita 72. Saya kasih gambar Sumukong aja sudah. Ya. Berubah. Yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi kaya. Sampai lu mau berubah jadi dragon juga boleh. Lu mau berubah jadi monyet juga boleh. Lu mau berubah jadi cewek juga boleh. Semua bisa berubah. 72 berubah. Sumukong. Makanya Allah batu ini 8 berkat, saya 72 berkat. Berubah apa? Gua rubahin kamu benar-benar. Benar? Iya. Namanya gua rubahin jadi naga. Besok gua rubahin jadi babi. Besok gua rubahin jadi monyet. Besok gua rubahin lagi ya jadi dragon. Bisa 72. Baru 8 tuh sombong. 72 tadi dia memang. Nah, sana lagi ya dikatakan Anda mau lihat dari kuasa gelap yang nggak ada jadi ada. Oh, ada satu dikit lagi, ya. Semua aneh-aneh. Tujuannya apa? Pokoknya dia nggak benar, kita paling benar. Sana nggak benar, sini nggak benar, saya paling benar. Semua saling lomba. Itu umat Kristen tidak tambah, tetapi orangnya pindah-pindah. Nggak ada tambah orang Kristen. Orang luar di orang Kristen pun takut. Benar, takut. Bicara orang baik, bicara orang punya kasih, bicara orang yang kenal Tuhan, tetapi orang dari bukan dari agama Kristen aja itu lebih baik pada orang Kristen. Saya pernah lihat, ya, gerakan suci itu luar biasa. Ketika ada orang sakit, dia nggak tanya agama apa, nggak tanya, dia nolong. Ya, ditolong, disumbang. Anda tanya dulu, agama apa? Agama nggak ada, belum tobat. Wah, tobat dulu. Cilaka benar, cilaka Kristen itu memang cilaka benar. Ya, coba sekarang gini deh, ya, Anda jatuh ke gereja online. Aduh, jatuh. Ketika pendetanya, gereja sini bukan, gereja Pak Esen. Udah urus sendiri, dia pergi. Nggak mengurusin. Mana ada? Kalau gerakan-gerakan ini karena orang luar lebih hebat daripada kita. Saya malu dengan itu. Ya. Makanya kalau khotbah itu mulai mententengan. Ya. Gereja boleh pakai jas. Maka saya bilang tidak boleh pakai jas dong ini. Itu namanya hao kan bu hao ce, ho hua bu ho jia. Ya. 5块妖怪块5块变妖怪块，kelihatan bergaya, tidak ada Dracula. Ya, waduh nggak usah pakai jas. Masa nggak pakai jas? Pakai jas, rambut sisir rapi, pakai dasi untuk apa? Kalau kita melihat dalam caranya adalah semua jangan musuh. Gereja jangan musuh. Semestinya gereja itu harus harmonis. Gereja semestinya harus harmonis. Jemaat juga harus sama jemaat harus harmonis. Coba saudara juga ngomong orang, makanya jangan gereja sana, gereja saya nggak benar, gereja kita paling benar. Nah sana ngomong, makanya jangan gereja sana, gereja kita paling benar. Ya udah berantem. Ya, yang benar itu Kristus. Anda dan dia sama, dua nggak benar. Saya pun nggak benar. Pendeta salah, semua nggak benar. Yang benar adalah Kristus. Maka kita tunduk pada Kristus sudah paling benar. Efesus 2 ayat 13 sampai 15.
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah melumpuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kalau kita ini mengerti kematian Kristus untuk kita semuanya, kita nggak usah ribut. Apa yang mau dilakukan? Sama semuanya. Yang penting kalau kita ini, Anda gereja sana atau gereja sini sama. Yang penting Tuhan kita sama. Sama-sama ditembus dosa oleh Tuhan. Gak ada merek gereja. Gak ada yang sana sini sama semua. Maknanya harus ngerti. Kalau sudah bicara berkat, nah itu jadi melenceng. Kalau sudah bicara berkat, sudah melenceng. Kalau sudah bicara manusia, sudah melenceng. Kalau bicara Kristus, sama. Ada gereja mana pun sama. Tapi yang penting maknanya harus dapat. Intinya harus dapat. Semestinya tidak perlu banyak gereja. 1, 2 dari sini. Misalnya di Pluit, bikinnya 2, 3 gereja. Cukup. Ya, siapa yang dipanggil di hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Yang gak dipanggil, jangan. Tapi ingat, hamba Tuhan tidak boleh pegang uang. Nah, maka hamba Tuhan itu pasti gak ada mau kerjain. Ya, kalau hamba Tuhan tidak pegang uang, saya percaya jarang mau jadi hamba Tuhan. Ya, mau jadi Tuhan? Nggak mau. Semua melihat, wah, jiwanya udah banyak. Wah, duit semua. Wah, duit semua. Anda nggak sadar, muka Anda sebenarnya bukan domba. Anda nggak sadar muka Anda dia lihat. Kalau muka kayak Amel, nah boleh nggak? Masih ada Sudirmannya. Yang muka Aceh, kamu masih nggak mau. Kenapa? Banyak utang punya, nggak mau. Ya nggak mau, masih takut. Mana mau sekarang gereja kayak gitu? Kalau seandainya gereja mau saudara yang susah punya, itu cuma kebetulan, saudara jangan sombong. Kebetulan karena dia butuh jiwa, maka saudara dipuji-puji. Kenapa? Supaya saudara mau datang, daripada jalan-jalan khotbah. Tapi ketika dia dapat orang kaya, saudara jangan harap saya datang lagi. Kamu datang, berjalan kaki-kaki kamu biar kamu jatuh ke spek. Ya, apanya jalan sini, sengaja itu depan itu ya. Itu kayu itu dibikin, dibongkar semua, kasih plastik. Ya, atas itu kasih tempe yang kapuk, jalan di dalam. Puji Tuhan, nggak datang lagi dia. Ini mana ada orang baik? Saya lihat. Mengerikan gereja itu. Jujur saya ngomong kamu, saya lihat gereja itu mengerikan sekali. Makin hari, makin akhir-akhir ini saya lihat gereja itu yang ada berantem melulu. Pendeta berantem melulu. Saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Ini benar, ini benar. Tidak ada yang benar. Yang benar Tuhan. Betul. Tetapi semua bicara duit. Mana ada? Khotbah bayar nggak? Bayar nggak? Nggak tahu lah saya. Bingung gitu dekat. Semua duit melulu. Ya. Maka kok bakal bayar, ya? Kok bayar mengenai motivator aja? Berkat kelimpahan. Berkat kelimpahan. Muka Anda, saya lihat besok pasti diberkati. Saya lihat Anda pasti kamu diberkati. Saya lihat Anda pasti dua pasti diberkati. Keluarga Anda pasti diberkati. Karena Tuhan di tengah saudara. Saya lihat mata Anda pasti Anda akan bersinar. Karena hati Anda sudah di-strong oleh Tuhan Yesus. Di-strong. Ulang ke stop. Stop siapa nggak tahu. Nah, saudara, bagaimana antara perwira dengan Yesus? Mari kita lihat ayat ke-6. Ayat ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ini luar biasa ini. Di arti Tuhan itu adalah dalam bahasanya sebenarnya kurios itu dari Tuhan. Perwira itu
kelihatannya sungkan Yesus datang ke rumahnya. Karena Yesus cukup, perwira percaya, Yesus tidak usah datang ke rumahnya, karena perwira percaya, Yesus cukup dengan firman yang punya kuasa, bisa menyembuhkan siapapun dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bisa menyembuhkan. Gak usah Yesus datang. Gak usah undang Yesus sampai ke rumah saudara. Jika di dalam ibadah, di dalam firman, Anda beriman, Anda sudah diberkati. Gak usah sampai datang ke rumah Anda, doain saudara, gak usah. Saya percaya gak usah Anda sampai undang saya datang ke rumah saudara, sampai doa, sampai tengki saudara ke papanya. Enggak, percuma. Percuma. Karena mau tahu saudara, undang saya datang pasti minta uang saya sudah bayar dokter. Bukan suruh doa. Nah, kalau saudara beriman, ketika Anda dengar firman Tuhan, Anda benar percaya kuasa firman Tuhan bisa menyembuhkan. Perlulah percaya. Ya. Jadi ada buku namanya yang orang namanya Big Clear, mengatakan orang ini terbiasa memerintah orang. Dengan kerendahan hati dia, yang sangat mengherankan adalah dia menunjukkan dia bisa menjadi orang yang sangat rendah hati di semua orang dengan berkata sendiri. Biasanya seorang perwira tidak mungkin mau tunduk, tapi perwira itu bilang berkata pada Yesus, pada Tuhan itu tidak perlu kamu datang, karena sepatah kata sudah cukup. Berarti dia percaya betul kuasa Tuhan bisa menyembuhkan. Apakah saudara adalah seperti seorang perwira ini? Sudah miskin sombong lagi. Apa saudara seperti apa? Saudara sudah kaya sombong? Saya katakan pada saudara gini, di dalam kitab Yesaya 2 ayat 12, mari kita baca. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hal untuk menghukum semua orang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Jadi saya katakan kepada saudara, orang yang sombong dan congkak tidak Tuhan sukai. Tuhan suka orang yang rendah hati. Ini dari perjanjian lama. Mari kita lihat perjanjian baru. Ya, Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara harus rendah hati kalau mau disukai Tuhan. Orang gak suka orang sombong. Jangan jadi orang sombong. Maka kalau saya sekolah, kuliah, orang tanya saya bilang saya si bodoh. Saya bilang bodoh. Saya ketemu pendeta uniform, saya selalu bilang saya bodoh. Kenapa bodoh? Ngapain? Bilang bisa. Ketika aku bilang saya bodoh, dia cerita, begini, saya catat semua. Ilmunya aku ambil semua. Ketika kamu bilang bodoh, pasti kamu cerita kan? Pak, saya ini bodoh. Saya nggak ngerti, tolong ajarin ya. Mesti begini. Ada catat aja. Dia baca buku sampai 300 tahun, kita catat cuma sehari selesai. Benar? Dia belum mati. Ya, maksudnya dia baca kan 300 tahun ya. Dari 300 tahun yang lalu itu buku-buku dia baca semua. Kan saya bilang, aku nggak ngerti loh. Kok bisa ya? Ini ngatakan begitu. Pas aku nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Dia cerita sampai berapi-api. Saya catat inti-intinya. Sudah. Ketika aku ujian, ditanya, sudah baca? Sudah. Intinya apa? Ini. Kok tahu? Makanya Bapak baca. Karena dari dia ngomong, si gobloknya ngomong sama saya. Bila aku bodoh, tapi dia lebih bodoh. Kenapa? Sudah berapi-api cerita sama saya. Ini bodoh orang. Maka kalau bilang pintar, orang gak mau ngomong sama lu. Terus lu ketemu temen lah. Aku pintar, kagak mau ngomong sama kamu. Benar? Orang bodoh paling bahagia. Orang bodoh. Kalau kita kumpul sama teman, ay bodoh, behiawa, saya cuma kematian. Ya, ada cerita, catat aja. Ada ke grup lain. Ini mesti begini. Kok tahu? Kamu dari mana? Sudahlah, tidak ada. Padahal yang cerita ini tadi. Nah itu jadi orang jangan sok pintar. Saya ajarin saudara, jangan sok pintar. Anda tahu pun jangan bilang tahu. Itu namanya apa?
Anda akan celaka. Kalau kamu ketemu orang pejabat ya, pejabat atau orang-orang yang punya kedudukan tinggi lah, ya, Anda tahu Anda bisa, tapi Anda jangan bisa. Pak, aku nggak bisa, Pak. Tolong beritahu kepada saya. Nah, dia senang. Ya, padahal Anda udah tahu mau melarikan ABC, ujungnya ke Z, Anda sudah tahu. Tapi karena Anda minta petunjuk dia, akhirnya dia berikan kemurahan jalan, gitu loh. Saya belajar itu. Jangan orang-orang sombong. Tuhan juga gak suka orang sombong. Belajar. Ya, jadi orang bodoh aja enak kok. Senang jadi bodoh. Dikasih uang, ya. Terus dikasih makan. Karena bodoh. Orang suka. Kenapa? Orang merasa ketemu orang bodoh, kok kasih makan, orang senang. Udah. Memang saya kan dikasih makan enggak? Hah? Nah. Saya besok mau gunting rambut lagi. Kasih botak semua, rambut saya poni gini kayak orang bodoh. Saya gak mau kayak gini lagi. Saya kemarin mau coba poni gini. Poni, ya, pakai tempurung gitu ya. Kemudian alis saya buat tato kayak gini, turun dikit, ya, supaya kayak orang. Mau pakai gigi, apa nggak pakai gigi, apa nggak pakai gigi. Bapak-bapak, apa kapal? Jangan bodoh. Supaya apa? Supaya gereja tersumbang. Kok kan nggak sumbang-sumbang? Ya nggak, saya tersumbang. Mari kita melihat ayat 7 dan 8 yang terakhir ya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan, maka ia mengerjakan. Ini menunjukkan bahwa iman perwira ini, ya, iman perwira ini sangat membutuhkan kehadiran Yesus. Maka dikatakan cukup satu kata. Katanya sudah cukup satu kata. Luar biasa. Anda berani ngomong nggak? Tuhan katakan satu kata, saya akan sembuh. Ini iman. Kalau Anda bandingkan dengan Marta dan Maria, berbeda. Marta dan Maria, walaupun dia dekat sekali sama Yesus di Betania, Yesus selalu ke rumah dia, tapi imannya gak sebesar dengan perwira ini. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 21. Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Anda lihat, dia bilang, jika Tuhan ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mari kita lihat Maria yang ke-32b. Nah, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat ia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak. Anda lihat kan? Marta dan Maria mengatakan kepada Yesus, sekiranya engkau ada, adikku Lazarus tidak akan mati. Pada akhirnya Yesus juga bangkitkan Lazarus dari kematian, betul tak? Nah, Anda lihat. Tapi perwira ini tidak. Cukup katakan satu kata, maka hambaku akan sembuh. Anda melihat, kenapa perwira mempunyai sikap seperti itu yang Anda harus pelajari? Kenapa perwira mempunyai sikap seperti itu? Karena perwira itu yakin kuasa firman bisa menyembuhkan. Kuasa firman bisa menyembuhkan. Maka gereja penting ada kuasa firman. Gereja itu penting ada kuasa firman. Gereja bukan kuasa manusia, nggak ada kuasa manusia. Yang ada kuasa firman. Firman yang bisa memulihkan kita, firman yang bisa menyembuhkan kita, firman yang bisa membawa kita hidup di atas segala-galanya. Kalau enggak ada bisa. Nah, saudara-saudara, ini lihatnya bahwa iman itu penting sekali. Di dalam faith para saudara itu, bagaimana saudara itu ketika datang gereja itu ya, bagaimana sikap Anda terhadap Tuhan. Ini penting sekali. Kalau saudara tidak bisa tangkap Anda sikap Anda dengan Tuhan,
Saya percaya faith Anda dalam Anda itu perlu dipertanyakan, perlu dipertimbangkan. Ini penting sekali, itu keukuhan itu. Nah, pada ayat terakhir kita baca 9 dan 10. Setelah Yesus mendengar perkata itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Gak ada. Ada 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Anda lihat, Yesus tidak pernah mensentuhkan dengan hambanya. Yesus tidak pernah langsung derek dengan hambanya menumpang tangan. Yesus tidak pernah derek dengan hambanya untuk berkomunikasi. Tetapi firman yang berkuasa. Firman yang berkuasa. Nah, ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara percaya firman bisa memulihkan saudara? Apakah saudara percaya firman akan membuat saudara kuat? Firman akan membuat saudara hidup? Firman akan membuat saudara dipulihkan? Ini artinya waktu kamu di gereja. Bagaimana sikap Anda? Maka saya kira gereja harus serius. Karena di gereja ada firman. Kok di luar kita nggak bicara firman, justru kita bahasa dunia, bahasa manusiawi kita. Tapi di gereja, waktu Anda duduk, saya berkhotbah, Tuhan berkarya. Karena tanpa Tuhan, kita gereja itu gak ada apa-apa. Jadi harus Tuhan yang harus kita muliakan waktu ibadah. Ketika Tuhan kita muliakan waktu ibadah, maka kebenaran itu akan turun di dalam hati saudara. Ketika kebenaran turun, maka kita manusia akan mendapat berkatnya. Ini penting sekali. Kalau ini tiga itu kamu tidak paham, ya, maka iman itu tidak akan timbul waktu kamu dengar. Kan cilaka kalau sampai gereja kita tidur. Cilaka kita gereja itu lemas-lemas. Enggak. Kalau saya ke gereja, saya semangat. Biasanya kalau misalnya aku lari 100 di gereja, aku harus lari 800. Berarti ya semangat saya 8 kali. Kenapa? Karena ada Tuhan. Karena firman yang saya percaya akan memulihkan saya, walaupun saya punya masalah banyak. Firman yang akan memulihkan segala keadaan saya. Karena saya percaya Yesus punya kuasa, itu firman. Dari mana kita dapat penyembuhan? Dari mana Anda bisa dipulihkan? Bagaimana Anda bisa diberkati? Bagaimana Anda bisa hidup, mempunyai semangat hidup? Dari mana Anda dengar? Firman. Maka firman itu kalau Anda fokus, Anda akan dapat inti-intinya. Kalau di gereja Anda gak fokus, makanya kalau gereja mandi dulu. Nggak mandi, maka ngantuk sama gereja. Harus mandi lain, oksigen naik. Ya, kok nggak bisa mandi di bawah? Itu got ke kepala, coba atas segar dulu. Orang nggak mandi gereja pasti tidur, capek. Di luar panas kan, di luar kan nyaman-nyaman ya. Terus lagunya kan, ya enak-enak. Terus ternyata khotbah kayak mantra aja. Ya. Kalau kamu mandi beda. Saya mau gereja, saya mau mandi. Ya, pagi ke mandi, siang ke mandi. Mau gereja mandi lagi. Mandi, cuci muka minimal. Ya, cuci muka, cuci telinga, cuci mata. Ya, mandi. Kalau ngantuk pakai insto. Kok sampai ngantuk pakai garam, pakai jeruk nipis. Ini penting. Ini kalau misalnya kamu ini nggak fresh, oksigen kamu nggak ada, kamu dengar itu seperti kayaknya kamu tutup. Makin dengar. Ini saya perhatian benar. Ya, kamu bikin dia sama aja juga. Kalau orang tidur ngantuk sekali dengan lagu-lagu yang teriak-teriak, apa? Dia juga karena udah capek, apa nggak kuat, oksigen nggak ada. Nah, butuh oksigen bagaimana? Semangat, mandi, harus mandi ke gereja. Itu wajib loh. Kalau saya lihat kamu nggak mandi, berarti masalah. Dan waktu gereja jangan makan dulu, kok makan tidur juga. Udah mandi, bersih-bersih, makan kenyang sampai sini. Waduh, nyaman kamu. Semua udah pas ya, udah bersih, wangi-wangi, perut kenyang, udahlah. Di sini pasti nyaman. Pulang mahal, kamu nggak sampai situ. Ketika 2 jam kita khotbah, kamu tidur 2 jam, pulang. Waduh, benar-benar matamu kayak harimau sudah. Seger.
Ya, besok pagi orang kerja ngantuk. Tuhan, pakaiannya sedang, gak boleh. Kau usah makan dulu. Puasa aja saya besok pagi, gak apa-apa kok. Ini penting, karena firman itu bisa menguasai. Firman itu bisa menyembuhkan. Firman itu akan menguatkan kita. Banyak orang mempunyai kesempatan untuk belajar firman. Banyak orang mempunyai kesempatan untuk menjadi orang benar, agar beriman yang kuat. Tetapi dia lebih suka dengan kehidupan manusia daripada kuasa Yesus Kristus. Lebih suka kuasa manusia daripada Yesus Kristus. Gak mau dengan firman. Ketika aku dengar firman, aku hidup. Ketika dengan manusia, saya gak mau dengar. Kenapa? Banyak ngomong makin pusing. Karena pengalaman hidup dia dengan pengalaman hidup kita beda. Rumah tangga dia dengan rumah tangga kita berbeda. Anak dia dengan anak saya berbeda. Mamanya sama mama saya berbeda. Papanya sama papa saya berbeda. Engkaunya juga sama engkau saya berbeda. Kok bisa sama? Gak bisa. Firman itu general. Kehidupan manusia kita akan dipulihkan Tuhan. Maka perwira itu tidak cari dukun. Perwira itu tidak tanya apapun. Perwira katakan satu patah kata. Saya percaya kuasa firman hambaku sembuh. Ada sakit? Katakan pada Tuhan. Firman kau dengar, kau percaya, aku sembuh. Firman kau dengar, hari ini kau percaya, pulang kau ditagih orang. Itu? Ya enggak, gak usah. Kau percaya, pulang, aku akan diberkati. Firman saya dengar. Orang boleh ngomong apapun, tapi firman kau pegang. Kenapa? Doa Bapa kami surga, jadikan di bumi seperti surga. Berarti di surga ada Kristus, di bawah bukan Kristus. Maka kita harus percaya, ucapkan kata Yesus. Ucapkan kata Yesus, itu firman Tuhan. Saudara mau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan? Tuhan Yesus berkati. Dan firman-Mu, dan di mana kami mendengar dan seorang perwira yang mempunyai iman yang begitu luar biasa yang kau katakan pada firman-Mu. Orang yang punya iman sebesar ini engkau tidak pernah jumpa di antara oleh bangsa Israel. Kami percaya, kami belajar daripada seorang perwira ini mempunyai kerendah hatinya, mempunyai iman yang begitu percaya setiap firman-Mu yang punya kuasa. Ya Tuhan, ajarkan kami terus bersandar kepada firman. Ajar kami terus menambah iman kami untuk percaya penuh kepadamu. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ketika kita beriman, karena pendengar kita percaya Yesus ada di dalam diri kita. Kita percaya Yesus ada bersama kita. Kita percaya Yesus Kristus selalu menolong kita. Kami serahkan semua hidup kita dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin hidup kita seperti apa yang Tuhan melihat dari iman kita masing-masing. Dan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.